Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data Digital Around the Netralitas Hukum dan Tanggung dan penindasan yang Kesehatan Mental atau sebesar 50 pendidikan seperti sekolah. Mental Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga Internet menjadi salah satu hal yang penting bagi banyak orang, tidak terkecuali bagi para remaja. Dikutip dari data box data pengguna internet Indonesia. Internet dan media sosial bagai pisau bermata dua, yaitu memiliki dampak positif dan negatif. Di tahun 2025 ini menandai awal era di mana bahasa dalam media sosial akan lebih cerdas. AI akan memprediksi tren bahasa berdasarkan real time, sehingga membantu konten kreator untuk menghasilkan konten yang resonan atau selaras dengan nilai pengalaman atau tren audiens. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Suci Lestari dengan NIM 250607501017, mahasiswi dari Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Baiklah, kita akan membahas penggunaan bahasa dalam media sosial. Di dunia digital yang terhubung ini, bahasa yang kita gunakan bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga cerminan diri dan pengaruh bagi orang lain. Pengaruh bahasa gaul, bahasa alay, hingga ujaran kebencian dapat membentuk budaya online yang positif atau justru negatif. Mari kita bahas dengan bijak bagaimana mengelola bahasa kita agar media sosial menjadi ruang yang aman dan inspiratif. Nah, yang pertama, pengaruh bahasa gaul di media sosial. Seperti yang kita lihat, bahasa gaul sering muncul sebagai tren seru yang membuat komunikasi lebih hidup dan mudah diterima, terutama di kalangan muda. Contohnya, kamu keren, jadi tetaplah apa adanya. Kalimat tersebut merupakan kalimat positif yang memotivasi seseorang untuk lebih percaya diri dan menjadi diri sendiri tanpa berpura-pura. Jadi, gunakan bahasa gaul secukupnya, tetapi campur dengan bahasa standar agar pesan tetap jelas. Yang kedua, pengaruh bahasa alay di media sosial. Bahasa alay seperti kata gue atau emotikon berlebih sering digunakan untuk bersenang-senang dan dapat menarik perhatian. Dampak positifnya, ini menambah warna dan kreativitas dalam postingan serta membuat konten lebih fun. Sedangkan dampak negatifnya yaitu mengurangi keseriusan pesan, terlihat tidak profesional, atau bahkan memicu bullying jika dianggap childish. Tipsnya yaitu nikmati bahasa alay untuk hiburan tetapi sesuaikan dengan konteks. Gunakan bahasa formal untuk diskusi serius agar dihargai dan diterima dengan baik. Yang ketiga atau yang terakhir, pengaruh ujaran kebencian di media sosial. Ujaran kebencian seperti kata-kata kasar, diskriminatif, atau provokatif dapat menyebar secara cepat dan mengakibatkan dampak negatif. Apalagi di zaman sekarang ini, tidak jarang anak-anak sudah memiliki handphone, sehingga mereka dapat mengakses media sosial dan berisiko terpapar berbagai konten termasuk ujaran kebencian. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk mengawasi anak-anak dalam menggunakan handphone dan media sosial serta mendorong komunikasi terbuka agar mereka merasa aman dan nyaman. Jadi, mari hindari ujaran kebencian dengan memilih kata-kata positif dan empati. Jadi, media sosial adalah cermin masyarakat kita dan bahasa adalah kuas yang melukisnya. Mari kita pilih bahasa gaul dan alay untuk kreativitas, tetapi tolak ujaran demi ruang digital yang sehat. Dengan tanggung jawab, kita dapat menciptakan dampak positif bagi jutaan orang. Yuk, mulai sekarang gunakan bahasa yang membangun dan sopan di setiap postinganmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bahasa kita agar media sosial menjadi ruang yang aman dan nyaman, aman dan inspiratif. Mari kita bahas dengan bijak bagaimana mengelola. Mari kita bahas dengan bijak yang pertama. Nah, yang